Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Sofani dengan NPM 20110303068 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 1. Di video ini saya akan memaparkan upaya yang saya lakukan dalam melakukan perbaikan pada bahan ajar berbasis Android berdasarkan dengan komentar dari para pengguna. Berikut merupakan kompilasi komentar terkait kekurangan dari bahan ajar yang telah saya buat. Pertama, pengaturan letak tombol masih kurang rapi. Yang kedua, materi yang diberikan masih terbatas. Yang ketiga, pada pengaturan materi dan video masih kurang jelas. Yang keempat, materi kurang sistematis, sebaiknya dijadikan per bab. Yang kelima, materi dan video loading lama pada saat dibuka atau diklik. Yang keenam, bagian materi terlalu kecil, jadi sebaiknya dibuat full screen. Dan yang terakhir, isi materi masih kurang jelas. Berikut merupakan upaya perbaikan yang saya lakukan terkait dengan bahan ajar berdasarkan komentar para pengguna. Baik, berdasarkan kekurangan yang telah disampaikan oleh para pengguna, di sini saya akan memaparkan upaya yang telah saya lakukan untuk memperbaiki produk bahan ajar. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu berhubungan dengan pengaturan letak tombol yang masih kurang rapi. Jadi, di sini saya merapikan tampilan tombol, terutama di screen 1 atau menu awal, di mana di screen 1 ini saya menambahkan 4 buah layout, di antara tombol KIKD dan tombol materi video, serta di sebelah kiri tombol KIKD dan di sebelah kiri tombol materi, di mana pengaturannya untuk layout di sebelah kiri tombol KIKD dan di sebelah kiri tombol materi, ini saya menggunakan ukuran tinggi 10% dan lebar sebesar 8%. Kemudian untuk layout yang ada di antara tombol KIKD indikator dan antara tombol materi dan video, di sini saya menggunakan ukuran 10 dan lebar 5%. Saya juga menambahkan layout di antara judul dan juga tombol. Ini layoutnya tingginya 3% dan lebarnya 100%. Kemudian, untuk slide atau screen indikator, saya juga memperbaiki di pengaturan tombol ini. Saya menambahkan 2 buah layout. Yang layout yang pertama ada di sebelah kiri tombol back. Ini saya menggunakan tinggi 10% dan lebar 8%. Kemudian untuk layout yang ada di antara tombol back dan next, ini saya menggunakan ukuran 10% dan lebar 30%. Begitu juga dengan pengaturan pada screen KIKD yang paling bawah tombol ini. Kemudian pada latihan soal, kemudian pada screen materi, ini juga sama pada materi bunyi, materi gelombang, pengaturan tombolnya sudah saya samakan semua. Dan di screen video juga sudah saya samakan. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu berkaitan dengan materi. Nah, untuk materinya ini, dari kekurangan yang ada yaitu materi yang diberikan masih terbatas, dan pada pengaturan materi dan video masih kurang jelas, serta materi sebaiknya dibuat jadi per subbab, dan bagian pada materi sebaiknya dibuat jadi full screen. Nah, di sini untuk materi, sebelumnya saya hanya menggunakan satu screen saja untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi, namun atas saran dari pengguna, saya mengubahnya menjadi 3 buah screen. Untuk screen yang pertama, ini berisi screen tentang materi getaran, dan saya juga mengubah ukuran web viewer-nya menjadi lebih
lebar atau lebih panjang dari sebelumnya. Jadi ini memungkinkan untuk pengguna dapat melihat atau membaca materi dengan lebih jelas. Kemudian di sini juga saya menambahkan materi yang terdapat pada Google Drive dalam bentuk PDF. Jadi nanti apabila pengguna membuka screen materi, pengguna dapat juga mendownload materi tersebut. Kemudian saya juga menambahkan screen materi gelombang. Ini pengaturannya sama seperti screen materi yang getaran. Jadi saya buat per subbab atau per poin. Di sini ada poin materi getaran, poin materi gelombang, dan poin materi bunyi. Nah, menjadi seperti ini. Ini juga sama. Saya menambahkan web viewer-nya itu dari Drive dengan format PDF yang nantinya bisa di-download juga oleh pengguna. Selain itu, di sini saya juga mengubah, untuk screen video, di sini saya juga mengubah yang tadinya hanya web viewer-nya menampilkan sedikit ini, jadi selain itu, saya juga mengubah screen pada screen video pembelajaran. Saya mengubah ukuran dari web viewer-nya menjadi lebih panjang atau lebih lebar, yaitu dengan tinggi 75% dan lebar 100%. Jadi, memungkinkan pengguna untuk dapat dengan mudah atau lebih mudah untuk melihat tayangan video pembelajaran. Nah, selain pengaturan pada tombol dan juga pengaturan pada screen materi dan screen video, saya juga ada beberapa yang saya ubah pada blognya, sesuai dengan perbaikan yang telah dilakukan pada setiap screen. Nah, untuk indikator ini masih sama, tidak ada yang diubah, yaitu apabila klik tombol back akan muncul ke screen 1, untuk tombol next akan lanjut ke screen materi. Kemudian untuk KIKD juga masih sama, latihan soal juga masih sama. Yang saya ubah itu pada screen materi, karena materinya saya jadikan menjadi 3 sub. Jadi di sini juga untuk tombol next pada materi yang pertama itu bukan ke video pembelajaran, melainkan diubah menjadi ke screen materi selanjutnya, yaitu materi gelombang. Dan untuk web viewer-nya juga di sini saya langsung apabila mengklik web viewer, itu nanti otomatis akan menampilkan materi yang ada dalam Google Drive. Begitu juga dengan blok pada screen materi bunyi. Ini karena materi bunyi ini merupakan yang poin materi pada bagian terakhir, jadi untuk tombol next-nya ke screen video. Sedangkan untuk screen materi gelombang, ini tombol next-nya itu ke screen materi bunyi. Seperti itu. Untuk pengaturan yang lain masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang diubah, karena di sini yang saya ubah itu pada tampilan atau screen materi yang ditambahkan menjadi 3 subbab atau 3 screen. Nah, mungkin sekian pemaparan terkait dengan desain bahan ajar yang saya perbaiki berdasarkan komentar dari pengguna. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan simulasi setelah bahan ajar atau produk bahan ajar ini saya perbaiki. Di sini saya akan menunjukkan perubahan dari bahan ajar setelah saya perbaiki berdasarkan dengan komentar dari pengguna. Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi atau produk bahan ajar. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pengaturan tombol atau tatanan tombol sudah menjadi lebih rapi daripada sebelumnya, sesuai dengan perbaikan yang telah saya lakukan. Kemudian kita langsung menuju ke menu materi.
Nah, pada menu materi ini juga sudah saya ubah menjadi lebih panjang screen-nya dan materinya saya buat per subbab. Di sini yang pertama yaitu materi getaran. Nah, untuk mengakses materi ini memang dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama karena menggunakan internet atau harus terhubung dengan Google Drive. Ini merupakan tampilan dari materi yang sudah saya tambahkan dengan format PDF. Nah, nantinya para pengguna dapat juga untuk mendownload materi ini. Kemudian kita next. Nah, untuk materi selanjutnya, ini adalah materi terkait dengan gelombang. Ini juga sama, tampilannya sudah saya buat menjadi lebih panjang atau lebih lebar, sehingga memudahkan pengguna untuk membaca materi yang ada di produk bahan ajar ini. Nantinya pengguna juga dapat mendownload materi ini sama seperti sebelumnya karena formatnya ini dalam bentuk PDF dan sudah saya masukkan dalam Google Drive. Ini merupakan materi terkait dengan gelombang. Dapat dilihat dengan jelas, tulisannya juga jelas. Tampilan ini juga dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian kita next untuk tampilan materi yang selanjutnya yaitu materi bunyi. Untuk materi ini juga sama seperti materi getaran dan gelombang. Layarnya sudah saya buat lebih panjang atau lebih lebar agar lebih memudahkan para pengguna untuk membaca materi yang ada. Nah, ini materinya terkait dengan bunyi. Nantinya juga dapat di-download karena dalam bentuk PDF. Selanjutnya yaitu untuk menu atau screen pada video pembelajaran. Ini juga kalian semua? Sudah saya buat lebih lebar sehingga memungkinkan peserta atau pengguna itu lebih mudah dalam melihat dan lebih jelas lagi dalam melihat video yang ada. Nah, itu tadi merupakan pemaparan saya terkait dengan perbaikan bahan ajar yang telah saya lakukan berdasarkan dengan komentar dari para pengguna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.